Shalom, sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi minggu ini di hari yang sama, Kamis, jam yang sama. Mungkin ruangannya beda-beda gitu ya, karena kita masih Zoom online. Sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan, tanpa sadar ternyata kita sudah masuk kepada semester kedua tahun 2022. Nggak sadar ya, kayaknya waktu tuh berjalan dengan sangat cepat, seperti berlari. Pertanyaan begini, apakah kita sanggup, kita mampu mengikuti pergerakan zaman? Kalau sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan mengikuti PD bulan lalu gitu ya, itu semua bicara tentang digitalisasi dan gereja, metaverse, dan pokoknya macam-macam gitu ya. Sekarang tiba waktunya ganti bulan, ganti lagi tema-temanya. Tetap mengikuti pesan doa dengan tema-tema yang selalu menarik dan seru-seru gitu ya. Yang saya tahu seru-seru banget, menarik banget gitu ya. Jadi jangan sampai lewat satu minggu pun untuk tidak ikut persekutuan doa PDKK Gloria. Kenapa? Temanya menarik. Semuanya saling berhubungan, saling nyambung menyambung gitu ya. Sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita memuji nyembah Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya menemukan satu album lama. Kalau Bapak Ibu belum pernah tahu lagunya, itu zaman saya baru bertobat awal-awal gitu ya. Mari kita bawa lagu ini sebagai lagu doa kita. Kita buat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerinduan, dengan penuh harapan. Kami tahu bahwa kami ada di dunia ini bukan tanpa satu perencanaan indah buat kami. Engkau memberi kami satu tugas yang harus kami lakukan ketika kami hidup di dunia ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang ke sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sahabat-sahabat Gloria dan kasih Tuhan, inilah tugas yang Tuhan berikan pada kita. Mencari jiwa-jiwa yang terhilang, mencari jiwa-jiwa yang rindu untuk datang kepadanya. Itu tugasmu dan tugasku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu.
berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Selamatkanlah Tuhan jiwa-jiwa rindu padamu, jiwa-jiwa yang mencarimu, menantikanmu. Selamatkan, selamatkan. Mereka mencari kebenaran, mereka rindu kasih yang sejati. Selamatkan, selamatkan Tuhan. Banyak jiwa menanti kedatangan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Banyak jiwa merasa haus, banyak jiwa merasa lapar. Hadirlah Tuhan, datanglah Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Hadirlah Tuhan, datanglah Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Selamatkanlah generasi ini Tuhan, generasi yang rindu akan hati Bapa, generasi yang haus akan kasih-Mu, generasi yang lapar, generasi yang butuh kasih Bapa. Hadirlah atas generasi ini, selamatkan generasi ini Tuhan, biar mereka menemukan kasih yang sejati, cinta yang sebenarnya, bukan cinta yang palsu, cinta yang sungguh-sungguh. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap kehadiran. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur buat pekerjaan, kami bersyukur buat rumah tangga,
Kami bersyukur buat keluarga yang Kau pelihara, bersyukur buat kesehatan, bersyukur buat berkat. Kami bersyukur. Buat makanan, buat minuman, buat kebutuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan biarlah malam hari ini kami boleh memuji-Mu, mempersembahkan setiap hati kami, pujian kami sebagai dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Bapa. Amin. Baik, shalom sahabat-sahabat yang kasih Tuhan. Coba tos layarnya, kiri kanan, atas bawah gitu ya, depan belakang nggak mungkin gitu ya. Kasih tos layarnya gitu ya, sahabat-sahabatmu di kiri, di kananmu, di atasmu dan di bawahmu gitu ya. Nanti suatu ketika kita boleh offline, ya itu bolehlah bersentuhan gitu ya. Tapi tetap prokesnya dijaga. Nanti suatu ketika gitu ya. Kita nantikan saat-saat kita kumpul bareng. Sahabat-sahabat Gloria, siap puji Tuhan? Amin. Mari kita bersuka. Hari ini ada karena Tuhan berikan untuk sahabat-sahabat Gloria dan saya. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan sekali lagi, hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang
besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku salami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku salami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku salami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, 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 kasih setiamu besar selamanya. Biarlah saat ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Selama nafas kami masih ada, selama kami masih hidup, biarlah pujian penyembahan menjadi bagian dari hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh ya sikala ya lamaya, kira maya sikala ya dan tukala, kira maya ranasaka, kira lamaya la ya lamaya la ya lamaya, sikala la 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 ya lamaya lamaya la ya lamaya la ya lamaya, sikala la 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 ya ramakaru tataka sikala ya kira maya ramana taku ramana la la la, oh ya lamaya la sikala la 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 la, haleluya haleluya, kira maya la sikala ayo la ya lamaya la ya, kira maya la ya lamaya la maya la maya la maya la 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 la, kira maya la 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 ya la maya la maya la maya la maya la sikala maya la 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 maya la 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 la, kira maya la maya la maya la maya sikala la 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 ya la ya 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 ya, kira ba 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 ba, sikala la la ya la ba la la kala ba 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 ba, kira ya la ya la ya la ya la sikita kata kaya la la ya la ya la ya la kira ba 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 ba, sikala ma ya la ya la ya la ya la ya la kira ba la ya la ya la ya la 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 la, kala 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 ma tu kala ma tu sikala ma ya la ya la ya la ya la ya la. Di dalam telapak tanganku ada rencana-rencana bagimu. Jangan takut, berjalanlah bersama denganku, maka rencana itu akan tergenapi. Mari hadir dalam pewartaan firman pada malam hari ini Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar itu berasal dan menjadi isi hati, kerinduan dan pikiran-Mu buat kami.
Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau rahmati, Engkau kuasai sahabat terkasih kami Benny untuk menjadi perpanjangan lidahmu, perpanjangan tanganmu untuk menyampaikan kasih-Mu yang luar biasa buat kami semua malam hari ini. Dan kami mau belajar untuk hari lepas hari semakin berkembang, semakin maju, dan juga semakin berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami setiap hari untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Ajari kami setiap hari untuk melangkah di dalam kasih-Mu. Amin. Buat Saudara Benny, saya persilahkan. Gak ada suaranya. Benny suaranya belum masuk. Suaranya belum masuk. Keluar, Robin. Oh, sorry. Cek 1 2. Ya, masuk Ben. Terima Udah? kasih. Oke. Sip. Oke, baik, selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Thank you buat Kak Medi dan juga Bro Andai yang sudah membawakan pujian dengan luar biasa malam hari ini. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bertemu, tentunya dalam kasih dan hadirat Tuhan. Ya, kita boleh menikmati cinta Tuhan yang boleh Tuhan berikan buat setiap kita. Dan puji Tuhan, kalau malam hari ini saya boleh melayani. Sedikit perkenalan, nama saya Benny, saya dari Paroki Santa Bernadette Ciledug, Tangerang. Saya aktif melayani sebagai pewarta pengajar Sekinah, diutus oleh komunitas Amazing Grace bersama dengan Om Ben sebagai bimbing rohani. Lalu puji nama Tuhan sudah menikah, punya 1 orang istri dan 2 orang anak ya. Istrinya 1, anaknya 2. Oke. Saya waktu dikasih tema sama Bro Andri agak-agak menyeramkan temanya gitu ya. Apalagi tema besarnya sih sebenarnya, tema besarnya agak-agak menyeramkan. Kenapa? Prepare for the Christ return. Ya, persiapan untuk kedatangan Kristus. Ini cerita soal akhir zaman apa gimana ini ya? Gitu. Tapi tema saya hari ini tentang hujan awal dan hujan akhir. Ya, saya ingat berapa tahun yang lalu ada satu lagu dari Symphony Music ya, itu ya, tahun-tahun Broselo itu Symphony Music ya, judulnya hujan awal hujan akhir gitu ya. Saya mencoba mencari sebenarnya itu dari ayat yang mana gitu, dan akhirnya saya menemukan bahwa itu diambil dari Yoel ya, yang kita akan baca pada malam hari ini. Yoel bab yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang panjang ya, sampai dengan ayat yang ke-27. Yoel bab 2 ayat 18 sampai dengan 27. Oke. Saya bacakan ayatnya. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Ia menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab
telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih buat rahmat-Mu, cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama malam hari ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Bapa, biarlah Engkau yang boleh memimpin setiap kami dengan Roh Allah, Roh Kudus. Sehingga sabda yang ditaburkan boleh memberikan kami pengertian baru. Mengubah hati pikiran kami, mengubah hidup kami untuk kami boleh menjadi baru dan semakin mengenal Engkau. Dan berkati anak-Mu Tuhan, aku akan menyampaikan sabda-Mu. Biarlah melalui aku sungguh-sungguh sabda Tuhan, firman Tuhan boleh disampaikan. Dan Roh Allah, Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih, kami serahkan semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mencoba untuk merenungkan kitab Nabi Yoel ini, ya, kitab Nabi Yoel ini, perikop tadi nggak bisa berdiri sendiri pastinya ya. Jadi kita harus melihat dari beberapa perikop sebelumnya, termasuk juga bab sebelumnya. Kira-kira ketika saya mencoba untuk meneliti, bukan meneliti, tapi mencoba untuk mencari sejarahnya, kenapa sih Nabi Yoel itu sampai menyerukan hal-hal yang seperti ini gitu. Ya, kira-kira kondisinya adalah ketika kitab Nabi Yoel ini ditulis, ada kemungkinan itu adalah ditulis pada zaman di mana bangsa Israel baru lepas atau sudah lepas daripada pembuangan di Babel. Ya, jadi bangsa Israel itu pernah dibuang, pernah masuk dalam masa-masa pembuangan. Dan saya rasa bahwa kalau masuk dalam masa pembuangan itu nggak menyenangkan, nggak enak ya. Namanya dibuang pasti nggak enak gitu ya. Nah, tetapi ternyata adalah ketika mereka bebas pun dari masa pembuangan, ketika mereka sudah bebas dari masa pembuangan, mereka tetap mengalami masa-masa yang sulit. Ya, masa-masa yang sulit. Dan salah satu kalau kita bisa melihat adalah dari bab 1 dari Yoel ini, ya, yaitu ada yang namanya tulah belalang. Kalau tulah itu kita teringat dengan 10 tulah yang dikerjakan Tuhan, yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Mesir. Ya, bangsa Mesir itu tulah yang diberikan oleh kepada bangsa Mesir supaya apa? Supaya bangsa Mesir itu bisa atau mau membebaskan bangsa Israel. Tetapi yang menarik di sini adalah tulah ini diberikan justru kepada bangsa Israel atau bangsa pilihan Tuhan. Kok bisa ya bangsa pilihan Tuhan itu kena tulah? Gitu. Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Bangsa pilihan Tuhan bisa kena tulah juga. Enggak cuma bangsa Mesir. Kalau bangsa Mesir mungkin karena itu bukan bangsa pilihan Tuhan, ya itu kena tulah. Karena mereka menahan bangsa Israel pada waktu itu untuk apa? Supaya mereka nggak keluar dari tanah Mesir. Tetap dalam perbudakan. Tetapi ini bangsa Israel sendiri, bangsa yang dipilih Tuhan, mereka kena tulah. Bahkan parah sekali tulah belalang ini. Memakan habis pangan dan segala macam. Sehingga apa? Sehingga kehidupan bangsa Israel pada itu sangat-sangat sulit. Apa yang menjadi penyebab daripada ini semua? Ini yang perlu kita renungkan malam hari ini. Apa yang sesungguhnya menjadi penyebab? Saudara yang terkasih, tentunya kalau kita bicara soal kehidupan kita, ya saudara, kita pasti juga mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan.
Ada masa-masa terberat mungkin dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengalami masa berat itu, kita sedang mengalami masa-masa yang terendah mungkin ya, terendah. Contoh yang paling simpel adalah COVID ketika melanda gitu ya 2020 ya. 2 tahun yang lalu. Itu adalah masa-masa yang berat di mana awal-awal COVID ini berjalan luar biasa. Tetapi kita melihat apa yang sesungguhnya terjadi kepada bangsa Israel. Ya. Kalau kita mencoba untuk merenung, perjanjian lama itu punya pola yang sama sebetulnya. Perjanjian lama itu punya pola yang sama. Waktu saya mendengar satu pengajaran dari seorang ahli kitab suci, ya, bangsa perjanjian lama tuh polanya sebenarnya sama. Yaitu apa? Bangsa Israel tuh begini loh. Jadi bangsa Israel tuh diberkati, ya, diberkati, lalu tidak taat, lalu kena tulah, kena hukuman, setelah itu bertobat, diberkati lagi. Dan muter begitu. Ya, muter aja muter. Jadi diberkati, tidak taat, kena hukum, bertobat. Diberkati, tidak taat, kena hukum, bertobat. Nah, itu yang berputar terus dari bangsa Israel. Saudara, maka yang namanya ketaatan itu menjadi satu momok yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Yang namanya ketaatan itu menjadi momok, menjadi musuh yang luar biasa dari bangsa Israel. Sehingga apa? Susah sekali bangsa Israel itu buat taat. Susah. Ya, kalau saya tanya sama saudara yang hadir pada hari ini. Saya tanya sama saudara yang hadir. Ya, kalau kita bicara soal taat, gampang apa susah? Ya, saya percaya kita pasti akan jawab susah. Kita hanya bisa taat, manusia itu hanya bisa taat seringkali. Untuk sesuatu yang menyenangkan hati kita. Kita hanya bisa taat untuk sesuatu hal yang menurut kita baik. Kalau kita sudah melihat bahwa itu ada untungnya buat kita, maka kita akan taat. Hal paling simpel. Ya, kalau kita bekerja di kantor, kita bisa saja taat sama bos. Kenapa? Karena kita membutuhkan itu. Kalau kita nggak taat sama bos, kita ngelawan terus, nggak lama juga dipecat. Betul? Itu. Karena apa? Karena itu tujuannya. Ada sesuatu yang ingin kita capai. Maka kita bisa taat. Karena itu menguntungkan buat kita. Ya udahlah. Sekalipun bos ini rasanya rese banget gitu ya. Bosnya rese banget. Tapi ya sudah. Karena saya masih bekerja di kantor itu. Karena saya membutuhkan gaji di sana. Oke. Saya taat. Karena ada maunya. Maka itu yang terjadi. Tuhan itu berbeda dengan hal-hal yang tadi. Tuhan itu mau kita taat untuk satu hal yang belum kelihatan. Maka di sini dibutuhkan yang namanya iman. Ikut Tuhan itu perlu ketaatan. Ketaatan itu butuh iman. Karena apa? Belum kelihatan. Gak gampang, saudara. Gak gampang. Saudara yang terkasih, jadi ketaatan itu menjadi momok yang luar biasa. Nah, kita di Katolik itu diajarkan sama yang namanya taat. Dan yang menjadi masalah adalah anak-anak Tuhan, orang yang sudah tahunan ikut pelayanan pun, kalau bicara soal ketaatan, aduh, saya percaya di Gloria nggak ada. Amen. Kalau bicara soal ketaatan, nanti aduh susah. Apalagi semakin tua. Ya, semakin tua, bukan semakin tua sih ya. Semakin senior, bukan semakin senior. Nggak ada senioritas di dalam pelayanan katanya. Gitu, ya. Semakin lama engkau melayani, maka semakin sulit engkau untuk taat. Ya. Kita akan mulai melihat, aduh siapa yang ngomong?
Ya, aduh cuma Benny, aduh Benny sama saya aja pelayanan duluan saya. Itu, ya, siapa koordinatornya? Ah, koordinatornya masih orang baru. Aduh, siapa sih? Ya. Ini yang terjadi. Maka Yeremia ketika dipanggil, ketika dia masih muda, dia mengalami kegoncangan, kegentaran yang luar biasa. Kenapa? Karena dia takut. Apa orang mau mendengar dia? Karena dia masih muda, nggak punya pengalaman. Saudara, ketaatan itu menjadi momok sampai dengan hari ini. Dan gereja Katolik secara luar biasa itu mengajarkan tentang ketaatan. Ya, ketaatannya luar biasa loh. Paus ngomong A sampai ke bawah harus nurut. Bahkan kata satu orang teman saya yang pernah di biara. Ya, satu orang teman saya pernah di biara. Dia bilang waktu itu peraturan biara itu tidak menyenangkan buat dia. Jadi dia itu kumpulin orang-orang untuk membelot. Waduh, ya. Jadi ternyata di biara itu ada pemberontakan gitu. Nah, jangankan komunitas. Jangankan komunitas, biara aja ada yang orang-orang seperti itu. Pengen memberontak. Dia pengen hadap sama kepala biara untuk apa? Untuk menolak, untuk mencoba, untuk apa? Supaya peraturannya dihilangkan. Gitu. Lalu ketika bertemu dengan kepala biaranya, sudah dikeroyok tuh rame-rame ya bersama dengan teman-temannya. Kepala biaranya cuma bilang begini, dengan simpel. Dia hanya mengatakan bahwa pintu biara terbuka untuk kamu. Jikalau kamu tidak mau mengikuti apa yang sudah ada di biara ini, peraturan yang sudah ada, kamu silahkan keluar dari biara ini. Mungkin biara ini tidak cocok untuk kamu. Tetapi kalau kamu mau belajar untuk taat, silahkan tinggal di sini. Saudara, ini yang terjadi. Mengikuti Tuhan, kita harus belajar taat. Mungkin kita punya rencana-rencana atau pemikiran-pemikiran kita yang kita seringkali merasa lebih pintar dari Tuhan. Ini yang jadi masalah. Sehingga apa? Sehingga ketika kita punya rencana, punya pemikiran, kita rasa itu lebih baik daripada rencana Tuhan. Daripada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita seakan-akan sedang memberontak, membelot kepada Tuhan. Dan kita mengatakan bahwa Tuhan, rancanganmu gak enak. Rancanganmu gak canggih, gak keren. Gitu. Itu yang terjadi. Mungkin Tuhan dengan mudah akan berbicara, kamu mengikuti aku. Ikuti ajaranku. Kalau kamu tidak setia, kalau kamu tidak taat, ya, kamu punya kehendak bebas untuk memilih. Bukankah setiap manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih? Kita mau pilih Tuhan atau pilih hantu? Betul saudara? Maka saudara yang terkasih, ini menjadi satu hal yang penting. Ketaatan itu hal penting dan amat sangat penting. Saudara, kalau bicara soal yang namanya ketaatan, jujur buat saya, itu berat. Ya, berat. Saya belajar banyak terutama dalam pelayanan saya selama bertahun-tahun yang namanya taat. Ya. Satu ketika saya diminta untuk jadi WL. Saya diminta untuk jadi WL KRK. Gitu. Dan saya ingat waktu itu pemusiknya ada full band. Dan full band itu teman-teman lah, kita kenal lah gitu. Lalu kita sudah latihan. Jadi 3 bulan sebelumnya kita sudah latihan dan akhirnya masuk tinggal 1 bulan terakhir.
Nah kebetulan pembimbing rohani saya itu biasanya nggak pernah datang ke latihan. Tapi kali ini dia datang. Dan ketika dia datang, dia diam aja. Lalu setelah itu pulang, dia telepon saya. Benny, kamu sudah latihan berapa lama? Berapa lagu? Saya bilang, ya udah semua. Sudah semua. Oh, oke. Ya, tadi saya waktu datang kok saya nggak serak ya. Jadi saya minta diganti dong pemusiknya katanya. Waduh. Saudara, aduh rasanya gimana ya? Kesel bener loh. Itu rasa kesel bener. Ih, kok gini ya? Jengkel. Ya. Sampai saya sharing sama satu orang pembimbing rohani saya yang lain gitu ya. Gimana ya? Enaknya gimana? Dan dia cuma mengatakan begini, Benny, kamu pikir kalau KRK itu pembicara nggak penting? Saya bilang penting. Ya sudah, kalau kamu merasa bahwa pembicara itu penting, kamu harus belajar taat sama dia. Waduh, tapi saya berontak. Dalam hati saya bilang begini. Ini dalam hati ya, saya nggak ngomong. Ya, dalam hati saya bilang begini. Saya worship leader. Saya WL. Kalau misalnya WL-nya nggak cocok sama pemusiknya gimana? Gitu. Wah, sombong. Itu Benny. Orang Gloria nggak ada yang begini. Amin. Kalau misalnya WL-nya nggak cocok sama saya nggak cocok sama pemusiknya gimana? Waduh, jadi saya bergumul luar biasa. Saya berdoa. Saya tanya sama Tuhan, apa yang kau mau? Dan Tuhan seakan-akan tetap mengatakan, Benny, ayo. Kamu tunduk. Dengan segala macam keangkuhan saya pada waktu itu. Saya harus menaklukkan keangkuhan saya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, menaklukkan keangkuhan di hadapan Tuhan. Saya belajar untuk tunduk. Saudara, saya ingat pada waktu itu. Ketika acara KRK terjadi, maka baru nyanyi dua lagu, saya ingat, dua lagu. Itu tiba-tiba pembimbing rohani saya itu sudah mendapatkan satu hikmat bahwa penyembuhan sudah terjadi ketika pujian dan penyembahan. Di situ baru saya menyadari bahwa yang namanya sebuah ketaatan itu akan mendatangkan rancangan Tuhan yang ajaib, mujizat yang luar biasa. Saya baru mikir waktu itu, iya ya. Kalau aja waktu itu saya berontak, saya nggak mau, nggak mau deh. Saya rasa nggak mungkin mujizat itu terjadi. Karena saya tidak berjalan dalam rencana Allah. Makanya Nabi Yoel waktu itu, ketika dia mengetahui bahwa bangsa Israel tidak berjalan dalam rencana Allah, dia sambil menyerukan kepada bangsanya untuk apa? Bertobat. Maka mengikuti Tuhan itu tidak bisa. Kita harus bertobat. Sering kali bertobat. Ya. Bahkan Nabi Yoel meminta bangsanya untuk meratap. Meratap itu menyadari betul, meratapi. Aduh, iya kita ini bangsa yang bebal, bangsa yang sulit, yang keras hati, tegar tengkuk. Meratap, saudara. Maka saudara yang terkasih, butuh pertobatan terus-menerus dalam kehidupan kita. Kita harus mencari apa sesungguhnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita.
kalau kita tidak pernah kalau kita mau belajar untuk taat, kita harus betul-betul mengerti, menyelami sesungguhnya apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Maka ini yang penting, saudara. Kehidupan kita bersama dengan Tuhan, pergumulan kita bersama dengan Tuhan, itu penting. Menjadi seorang anak-anak Tuhan, kita harus punya kebersamaan, waktu bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berusaha untuk menyelami, masuk ke dalam rencana-rencana Tuhan. Kita mengetahui apa rancangan-rancangan Tuhan. Dalam Yeremia dikatakan apa? Rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Itu. Tetapi seringkali damai sejahtera itu didapat setelah kita harus melewati masa-masa kesulitan di dalam kehidupan kita. Nah ini saudara. Ini dia. Masa-masa sulit dalam hidup kita. Itu yang Tuhan biarkan terjadi supaya kita belajar untuk apa? Mengenal dan menyelami jalan-jalan Tuhan. Saudara, saya percaya Yoel itu punya waktu bersama dengan Tuhan. Dia mengetahui rancangan-rancangan yang indah. Maka dia menyerukan bangsa Israel untuk bertobat. Dan saudara lihat, ya, ketika bangsa Israel bertobat, dalam perikop yang tadi kita baca, wah, pemulihan luar biasa terjadi buat mereka. Ya, pemulihan luar biasa terjadi buat mereka. Ya, dikatakan tadi Tuhan apa? Tuhan menjawab kata kepadamu, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, air dan minyak dan kamu akan kenyang memakannya. Ya. Jadi aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Bayangkan saudara, ya, belalang itu menghancurkan, menghabiskan panen mereka. Tetapi Tuhan janji untuk apa? Dipulihkan. Maka ketika bangsa ini bertobat, ketika bangsa ini menanti-nantikan Tuhan, ketika bangsa ini berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan merancangkan rencana yang begitu luar biasa. Pemulihan akan terjadi. Hujan awal dan hujan akhir akan terjadi. Berkat Tuhan akan melimpah luar biasa. Ya, saudara, saya mencoba mencari tahu iklim di sana itu kira-kira gimana. Ya, saudara, di sana itu musim panasnya sedikit lebih lama dibanding musim hujannya. Itu ya. Karena daerah Mediterania kira-kira seperti itu. Jadi apa? Ketika hujan, ketika musim hujan, ketika hujan itu turun, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh para petani. Ya, petani-petani gandum. Karena apa? Disitulah saat mereka akan panen. Tanaman akan bertumbuh dengan luar biasa. Hidup mereka akan dipulihkan. Nah itu. Tetapi harus melalui proses yang namanya pertobatan. Ketika kita belajar untuk bertobat. Masuk menyelami rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menantikan Tuhan dan memberikan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Nah, baru ada berkat yang melimpah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Banyak orang maunya mujizatnya besar. Ya, mujizatnya maunya besar, tapi nggak mau punya masalah besar. Betul? Wah, kalau suruh mau punya mujizat besar, mengalami mujizat besar, pasti semua angkat tangan. Tapi kalau ditanya apakah sungguh-sungguh kamu mau mengalami satu masalah yang besar dalam hidupmu, nggak mau. Bagaimana engkau bisa menghadapi satu mujizat besar
kalau engkau nggak punya masalah yang besar. Kalau masalahmu biasa-biasa saja, maka mujizatmu juga biasa-biasa saja. Tapi kalau masalah kita besar, maka kita akan bisa melihat satu mujizat besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih, mau diberkati Tuhan? Mau? Mau. Ya. Siap untuk menghadapi masalah? Ya. Kalau sudah ada masalah, itulah saat di mana kita betul-betul menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Hidup kita berserah penuh buat Tuhan. Saudara yang terkasih, akhir tahun kemarin, bukan akhir tahun kemarin sih, pertengahan tahun kemarin, jadi sekitar tahun kemarin lah, persis bulan Juli. Ya. Ini adalah satu tantangan yang luar biasa sebenarnya dalam kehidupan saya. Ya, kalau saudara lihat badan saya ini, ya, 1 tahun yang lalu nggak begini. Ya, badan saya penurunan berat badan bisa dibilang sekitar 14 kilo. Gitu. Ya, 14 kilo, jadi lumayan banyak. Kenapa? Karena 1 tahun yang lalu saya sakit. Sakit saya lumayan. Ya, dimulai dari bulan Juli awal. Ya, jadi bulan ini tahun lalu itu saya mulai sakit. Sakitnya sebenarnya ya cuma sakit mah gitu, biasa. Sakit mah. Memang sebelumnya saya ada sakit mah, jadi ya udah saya minum obat. Waktu itu delta lagi tinggi sekali, jadi saya nggak berani ke rumah sakit, saya juga nggak berani ke dokter. Saya di rumah, saya cuma by halodoc gitu ya, untuk periksa. Lalu saya coba minum obat, ih sakitnya nggak sembuh-sembuh loh, nggak sembuh-sembuh, 1 bulan nggak sembuh. Saya coba tanya dokter, dia bilang ya memang kemungkinan bisa seperti itu, bisa sampai 2 bulan. Oke, saya ikutin, nggak sembuh juga saudara. Ya, itu Juli Agustus. Bulan September, ketika delta sudah mulai menurun, saya mulai coba, saya tanya, saya pergi ke rumah sakit untuk coba tanya gitu ya, gimana ini kok nggak sembuh-sembuh, malah makin sakit ya. Saudara yang terkasih, saya mulai dilihat gitu ya, diperiksa, dikasih obat, dicoba gitu ya. Saudara, bulan September itu adalah mulai puncak, saya mengatakan itu puncak rasa sakit saya gitu. Karena bulan September itu sakitnya semakin menjadi. Saya nggak kuat untuk duduk lama seperti ini. Saya kalau duduk begini, sakit sekali. Terus berdiri pun sakit, tidur pun sakit gitu. Ya, jadi bagian perut ini udah rasanya nggak karuan, rasanya perih, lalu kadang-kadang kencang sekali kayak kram, dan itu setiap hari ya, setiap hari. Hanya kadang intensitasnya berkurang, tapi habis itu sakit lagi gitu. Berkurang sedikit, sakit lagi begitu. Saudara, waktu itu saya cuma mengatakan sama Tuhan satu hal. Tuhan, saya mau belajar. Kali ini saya mau belajar untuk apa? Untuk tidak mengeluh atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya mencoba untuk mengingat-ingat dulu Tuhan pernah menyelamatkan hidup saya. Tuhan pernah menyembuhkan saya kok dari sakit. Biarpun sakitnya nggak lama begini ya, nggak intens begini. Tapi Tuhan pernah menyembuhkan saya. Jadi kali ini saya mau belajar Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Kau mau.
Bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah dalam segala hal. Saudara, gampang enggak? Aduh, susahnya minta ampun. Itu namanya perjuangan, saudara. Susah banget. Pikiran saya itu sudah mulai semakin lama udah semakin error, saudara. Kenapa saya bilang error? Karena saya hanya memikirkan, aduh sakit nih, perut sakit gitu. Jadi bingung mau fokus juga susah, itu mau ngapa-ngapain susah, saudara. Tapi di situ saya belajar, bahkan tidur pun susah. Ketika saya susah tidur, saya pujian penyembahan. Saya mencoba untuk mengerti apa rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mencoba untuk berharap, menanti-nantikan Tuhan. Saya cuma percaya satu hal. Bahwa satu hari nanti Tuhan akan memulihkan kehidupan saya. Saudara, setelah dicek sama dokter, ternyata saya mengalami polip di lambung, ya, polipnya ada di lambung dan juga polip di usus di bawah. Jadi atas dan bawah. Waktu itu saya periksa atas dan bawah. Gitu. Dan tindakan selanjutnya adalah perlu di laser. Lalu setelah di laser dilihat, diambil polipnya gitu ya, lalu dilihat apakah polip ini berbahaya atau tidak gitu. Puji Tuhan bahwa polip itu ternyata hanya karena radang, kata dokter begitu. Gitu ya. Yang bagian atas di laser semua, ya di laser semua, jadi dihabisi ya di bagian di atas. Tapi yang bagian usus dokter mengatakan bahwa polipnya nggak bisa diapa-apain karena terlalu banyak, dia bilang. Jadi sampai dengan hari ini polip itu masih ada dalam usus saya, ya, nggak bisa diapa-apain. Lalu saya tanya sama beliau, apa yang harus dilakukan? Ya kamu hanya perlu jaga makan. Saudara, saya itu pemakan segala, omnivora, saudara. Ya, saya suka makan, sampai harus jaga makan, makanya turun 14 kilo. Ya, turunnya sangat banyak. Tapi saudara yang terkasih, sampai dengan hari ini, polip itu masih ada. Sampai dengan hari ini, saya masih dalam proses pemulihan. Karena perut saya kadang-kadang masih kumat. Kalau lagi kumat, agak sakit gitu ya. Sakitnya cukup lumayan. Tapi kalau lagi nggak kumat pun, perut saya tetap agak-agak nggak enak gitu, seperti bergas dan segala macam. Saudara, saya berjalan dalam situasi kondisi yang seperti ini, tapi satu hal yang saya percaya, bahwa rencana dan rancangan Tuhan pastilah yang terbaik dalam kehidupan saya. Ketika saya menyerahkan setiap kehidupan saya kepada Tuhan, kepada rencana-rencana Tuhan, saya menanti-nantikan Dia. Saya berjuang, saya berusaha untuk mentaati apa yang Dia mau. Saya percaya Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Dia pasti akan menolong saya. Dan kalau saya ditolong, saya percaya saudara juga pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Hanya saja saudara, mungkin kita harus melewati masa-masa yang seperti itu. Kedatangan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus melewati masa demi masa, waktu demi waktu dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, kalau engkau saat ini sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu, percaya satu hal, bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang begitu indah.
Jangan pernah kita meragukan rencana dan rancangan Tuhan, jangan pernah. Kenapa saudara? Karena ketika kita meragukan Tuhan, maka kita akan mengalami goncangan iman. Kalau iman itu goncang saudara, hidup kita makin lebih sulit. Saudara, saya sering bilang sama adik-adik bimbingan saya. Ya, saya mendampingi anak-anak muda. Saya bilang sama mereka, ketaatan itu seringkali menyakitkan. Ya, ketaatan itu seringkali menyakitkan. Tetapi lebih baik taat. Karena semakin kita tidak taat, maka kita justru akan semakin sakit. Ketaatan itu memang menyakitkan, tapi hanya sementara, saudara. Tetapi ketika kita tidak taat, kita justru akan semakin sakit. Kenapa? Karena kita sedang berontak melawan rencana Tuhan, melawan rancangan-rancangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur buat setiap rahmat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini ya Bapa, kami boleh belajar daripada seorang Nabi Yoel yang luar biasa. Bapa, kami belajar daripada bangsa Israel, di mana seringkali Tuhan, bangsa Israel tidak taat kepada. Mereka seringkali punya rencana dan rancangan mereka sendiri. Mereka seringkali berjalan dengan keinginan-keinginan mereka sendiri, sehingga membuat hidup mereka sulit, Tuhan. Bapak, kami belajar pada malam hari ini, di mana semakin kami tidak taat, semakin kami gak mau menjalankan dan mengikuti rencana dan rancangan-Mu Tuhan, sesungguhnya hidup kami semakin sulit, hidup kami semakin berat. Tetapi seringkali Tuhan, kami menyadari ketika kami mentaati Engkau sekalipun itu menyakitkan. Tapi kami tahu bahwa ada tujuan yang indah, rencana rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kami, yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, Kau nyatakan bagi kami malam hari ini. Saudara, saya mengajak saudara untuk berdoa. Ketika saudara saat ini sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan, apapun itu. Saya tidak tahu masa-masa sulit saudara apa. Tapi malam hari ini, bawa kehidupanmu di hadapan Tuhan. Bawa perasaan-perasaan sulitmu di hadapan Tuhan. Masalah-masalah pergumulanmu yang begitu berat, bawa di hadapannya saat ini. Tuhan tahu, Tuhan mendengar setiap jeritan hati kita. Tuhan mendengar setiap keluh kesah kita. Dan malam hari ini, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap orang yang datang di hadapan-Nya. Mungkin masalah gak selesai. Mungkin masalah tidak selesai. Tetapi akan ada kekuatan baru. Akan ada kekuatan baru yang akan diberikan kepadamu. Bawa hatimu menjadi saat ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
doa kami Tuhan. Lewati semua perkenanan-Mu ya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah besar limpah. Kami nyatakan pujian ini sebagai doa kami Tuhan di hadapan-Mu, karena kami tahu Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Engkau hadir dalam kesulitan-kesulitan kami. Engkau hadir ya Bapa dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun kami tahu dan kami menyadari bahwa seringkali hidup kami lemah, tidak berdaya. Seringkali kami gak sanggup Tuhan. Tapi ketika kami mengandalkan Engkau, kami belajar untuk mentaati Engkau ya Bapa. Kami percaya ada jalan keluar, ada rancangan-rancangan-Mu yang indah terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, kami nyatakan di hadapan-Mu saat ini. Di setiap musim tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan jiwaku adalah bersama. Pernah ku lakukan. Amin. Dengan segenap hati kami Tuhan nyatakan bersama Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah besar melimpah. Kami nyatakan dengan penuh iman kami kepadamu ya Bapa saat ini. Bersamamu Bapa, lewati semua. Kami percaya perkenanan-Mu nyata Tuhan. Perkenanan yang Kau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Saudara saja katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
terima kasih buat cintamu yang luar biasa. Dan terima kasih buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami bersama Tuhan pada malam hari ini. Karena kami tahu bahwa ketika kami belajar untuk mentaati apa yang Kau mau, setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan akan penuh dengan kasih dan berkat Tuhan. Bapa, kuatkan kami dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Mungkin Tuhan sulit, berat, tapi kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan malam hari ini. Percaya firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan menguatkan kami. Firman itu akan mengubah hati pikiran kami. Dan firman itu akan mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk Saudara Beni. Firman-Nya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan, setiap karya dari Beni. Amin. Sahabat-sahabat gloria yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman malam hari ini, di mana kami sungguh diteguhkan kembali, diingatkan kembali. Kiranya firman yang disampaikan sungguh-sungguh dapat merubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Dan kami mohon untuk berkat berlimpah untuk sahabat kami Beni di dalam setiap karya, setiap pelayanan, setiap pekerjaan, dan di dalam seluruh keluarganya. Engkau urapi, Engkau berkati semuanya Tuhan. Biarlah selalu campur tangan Tuhan ada dalam seluruh kehidupan Saudara Beni beserta seluruh keluarganya. Dan saat ini Bapak, kami mau panjatkan setiap doa-doa kami. Dipuji, dimuliakan, disembah dan disanjung Engkau Allah Tritunggal yang Maha Kudus untuk setiap anugerah, rahmat, berkat, cinta dan perkenanan Tuhan dalam setiap perkara hidup kami. Bersama dengan sahabat Gloria Paulus Harjono, kami membawa doa-doa kami malam hari ini. Mohon rahmat, pemulihan kesehatan, kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halima, untuk adik Yohanes Hendra, untuk Matius Kartono, untuk Michael James, dan juga untuk Ibu Katarina Hermina Mulyono. Biarlah di dalam rahmat-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan, pribadi-pribadi ini boleh mengalami jamahan cinta-Mu. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon rahmat-Mu untuk sahabat kami Paulus Harjono. Biarlah Engkau membukakan pintu yang terbaik, rahmat rezeki yang terbaik, dan juga usaha yang terbaik setelah masa-masa pensiun dari perusahaannya. Kami mohon, Kabulkan doa kami ya Tuhan. Untuk sahabat Gloria, rekan sekerja Gloria, seorang imam yang sedang dalam proses pembuatan visa, biarlah rahmat belas kasihan-Mu dinyatakan sehingga proses pembuatan visa ini boleh berjalan dengan lancar. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. dan untuk setiap wujud-wujud doa yang saat ini bersama dengan tim dan juga umat doakan. Kami mohon, Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Kiranya kami dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Engkau yang jamah hati kami sendiri untuk memberikan yang terbaik yang Tuhan gerakkan dalam hati kami. Amin. Untuk persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tercantum di layar. Tuhan Yesus memberkati. Dan satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih untuk persembahannya. Sekarang kita berikan waktu sebentar untuk beberapa pengumuman. Saya persilakan. Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan. Mohon sedikit kesabaran untuk sedikit pengumuman dari kami pada malam hari ini di akhir PD ini. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ko Beni yang sudah menjadi pewarta. Saya selalu semakin diberkati Tuhan dan semakin memberkati orang di luar sana, dan juga untuk sahabat-sahabat Gloria yang hadir online pada malam hari ini. Terima kasih tim pujian Cimedi, Andai, tim co-host, dan juga tim doa. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, untuk bulan Juli, kita mengambil tema besar yaitu Prepare for Christ's Return. Jadi kita mempersiapkan diri bagaimana menyambut kedatangan Kristus kembali. Seperti tadi, di minggu ini, di hari ini, kami sudah bawakan hujan awal dan hujan akhir yang sungguh memberkati kita. Next, kita PD berikutnya, hari yang sama dan jam yang sama dengan tema Tuhan sedang melawat umatnya. Dibawakan oleh Dr. Yohanes, 14 Juli, dan PD masih diadakan via Zoom, password ID masih sama seperti biasa. Open room itu 18.30. Jadi ajak teman-teman, kerabatnya, teman-teman kita untuk datang hadir, join untuk PD minggu depan. Untuk intensi doa dan pelayanan doa pribadi, jadi kita punya intensi khusus, bisa didoakan secara intensi doa khusus, didoakan saat PD yang seperti tadi. Bisa doa ke Cilike, nomornya tertera di atas, maksimal hari Kamis, jam 18.00, jam 6 sore. Intensi setelah tersebut akan didoakan ke PD berikutnya. Juga sahabat-sahabat Gloria yang ingin didoakan melalui pelayanan doa pribadi, bisa stay setelah PD. Nanti admin akan memasukkan Anda ke breakout room tersendiri untuk didoakan. Juga di pojok kiri atas bisa dilihat bahwa PDPK Gloria juga memiliki sosial media, yaitu Instagram dan YouTube channel. Jadi silahkan di-follow untuk Instagramnya @pdpkkgloria, nanti akan di-follow back oleh Glomin. Juga untuk akun YouTube, di-search PDPKK Gloria. Di situ ada video-video yang kita publish, video-video seperti PD hari ini, ada misa, renungan, dan lainnya. Mohon di-like videonya, di-share ke teman-teman, juga di-komen gimana pendapat dan kesannya ikuti PD. Jangan lupa di-subscribe, juga bunyikan loncengnya untuk update-update video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di PD minggu depan. Terima kasih Michael Hadi. Sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, persekutuan doa kita sudah selesai sampai malam hari ini.
tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan gak pernah selesai dalam kehidupan kita. Dan kami seluruh tim masih menantikan sahabat-sahabat Gloria boleh join dan hadir bersama-sama dengan kami minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tutup dengan doa. Bapa, terima kasih kalau malam hari ini Engkau menyertai kami di dalam persekutuan doa kami dari awal sampai akhir PD ini selesai. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu boleh ada di tempat kami masing-masing, menjamah hati kami masing-masing, memuaskan, melegakan, dan memberkati kami. Biarlah malam hari ini setelah persekutuan doa ini berakhir, kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, dimanapun Tuhan tempatkan kami, di dalam bidang apapun yang Tuhan posisikan, biar kami bisa membagikan setiap cinta kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah setiap pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan pengasihan-Mu, tangan kemurahan, dan tangan kebaikan-Mu. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa minggu depan. Kami tunggu kembali. Join sama-sama lagi ya. Asik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus ya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan di jam yang sama, hari yang sama. Amin. Oke, thank you semua, thank you Kamet, Bro Terima Andai, kasih. Bro Telo. Thank you ya, Bro Ben. Ben, thank you Bro Ben. Terima kasih banget. Ah, Terima Thank kasih banget, you. sangat memberkati. puji Keren. Tuhan, thank you, God bless. God bless Bro God Ben. bless, thank you. Thank you untuk thank you. Bapak Ibu ada yang Kelin mau didoain?